Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Irwin Pratama Channel. Pada video kali ini, gue mau bahas tentang audio lagi nih. Setelah sebelumnya kan gue nge-review si mikrofon ini ya, mikrofon Rexus Snare CM10, yang mana dia menggunakan konektivitasnya yaitu USB, ya. Jadi hanya USB saja seperti ini. Ini pakai USB tipe C ke USB tipe A ya, dan uh, gue mau bikin tutorial apa? Gue mau bikin tutorial tentang bagaimana sih cara mengkoneksikan mikrofon USB ke sound card. Nah, apakah bisa dikoneksikan ke sound card ini gitu ya? By the way, ini gue menggunakan sound cardnya Bomji U202. Ini sound card yang murah meriah, tapi fiturnya juga nggak kaleng-kaleng. Nanti juga kita bandingin juga bagaimana kualitas jika si mikrofonnya ini langsung terkoneksi ke laptop atau menggunakan kabel USB dengan dikoneksikan ke sound card gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih kabel USB itu kan mic USB itu kan sebenarnya nggak butuh sound card ya, jadi artinya sebenarnya lebih simple. Tapi kenapa kita mau mengkoneksikan ini ke sound card? Ada beberapa kejadian yang mana itu kita membutuhkan mikrofon itu memang harus dicolok ke sound card. Nah, misalnya ketika kita mau memberikan pengaturan-pengaturan khusus ya, seperti misalnya gain ya, pengaturan gain atau volume mikrofon. Nah, ini kita bisa langsung mengaturnya melalui sound card ini. Memang di mikrofon yang ini kan sudah ada knopnya, sudah ada knop untuk mengatur volume, tapi kadang ada mikrofon USB yang tidak memiliki itu gitu ya, tidak memiliki si knop volume. Jadi agak sulit nanti ngatur volumenya ketika misalnya live streaming atau misalnya bikin konten di YouTube dan sebagainya. Jadi butuh yang namanya sound card untuk mengatur gain atau volumenya. Kemudian tujuannya si mikrofon USB ini dikoneksikan ke sound card, kita juga langsung bisa ngerekam suara dari mikrofonnya yang dikoneksikan langsung ke sound card dengan nanti digabungkan dengan mungkin instrumen alat musik ya yang digunakan, baik itu misalnya gitar atau piano dan semacamnya, dan nanti bisa langsung terdeteksi di audio interface kita, bisa langsung diedit, tracknya juga bisa jadi terpisah dan sebagainya, atau bahkan bisa langsung di mixing karena di sound card ini juga bisa melakukan mixing audio seperti itu. Nah, jadi itu ya mungkin beberapa kejadian yang memang oh ya, satu lagi, terkadang kualitas suara yang dihasilkan dari sound card ketimbang langsung dari kabel USB ke laptop itu akan jauh lebih bagus biasanya, atau lebih jernih, atau noise-nya agak sedikit berkurang ya. Nah, gue juga nggak tahu nih, nanti makanya kan sambil kita uji coba ya, apakah memang benar apa memang benar sengaruh itu kalau misalnya mikrofon USB ini dikoneksikan ke sound card. Nah, by the way, ini sebenarnya hacks ya, sebuah hacks yang dimana ini tuh bukan cara resmi yang bisa bisa diaplikasikan di semua mikrofon USB. Nah, hanya mikrofon USB tertentu aja yang bisa mengaplikasikan hal ini. Nah, apa aja syaratnya? Yang pertama, mikrofon USB kalian harus memiliki kabel jack TRS 3,5 mm. Nih seperti ini ya. Kelihatan nggak? Nah, tuh. Oke ya, itu wajib hukumnya karena nanti kita akan mengkoneksikannya itu dari sana, bukan dari kabel USB-C-nya. Memang kabel USB-C-nya nanti juga akan berfungsi, tapi hanya untuk menyalakan si mikrofonnya. Nanti supaya bisa connect sound card, dia mengkoneksikan itu menggunakan kabel 3,5 mm. Lalu kabel 3,5 mm ini nanti dicolok kemana? Dicolok ke sound card melalui sinyal XLR. Nah, contoh, ini ya. Gini. Nah, oke, ini adalah colokan XLR ya di sini, yang di sebelah sini. Mana sih kameranya? Susah banget, nggak kelihatan ya, agak gelap. Oke, ini ya, yang dua ini adalah colokan XLR. Nah, kita pastinya butuh
namanya butuh equipment ya yang mendukung untuk melakukan hal ini. Dan equipment yang dibutuhkan adalah ini teman-teman. Jadi nanti gue akan cantumin link untuk equipmentnya ini di description box di bawah, atau kalian langsung cek aja di video ini ya yang ada di bawah kiri. Nanti akan langsung gue tag produknya. Oke, nah seperti ini. Jadi kita membutuhkan kabel TRS 3,5 mm atau kabel jack headset yang biasa ya, standar ya. Nih kayak gini. Nanti kita colokin ke lubang headphone-nya mikrofon USB. Kemudian ujungnya adalah XLR. Ini yang gue punya merek Canare. Nanti gue akan taruh di deskripsi ya. Oke, nah langsung aja kita cobain ya. Ini gue buka dulu. Nah ini kabelnya cukup panjang 2 meter ya. Dan ini ujung XLR-nya gue langsung colok ke sini ya, ke sound card-nya. Kita pilih yang ini aja, jalur pertama. Bagi teman-teman yang pengen tahu atau mungkin kepo dengan sound card ini, tentang fitur-fiturnya dan semacamnya, spesifikasinya, nanti mungkin gue akan buat video terpisah ya. Oke, kemudian yang ujung ini itu disambung ke mikrofonnya. Oke, di sini. Kelihatan nggak? Jadi 2 ya yang tersambung. Oh ya, by the way, yang dari tadi kalian dengar ini gue menggunakan mikrofon Rexus Snare CM2 nya itu melalui konektivitas USB ya. Jadi gue pakai konektivitas USB. Oke, gue kasih lihat settingannya dulu deh. Nah ini untuk audionya. Oke ya. Nah ini gue menggunakan mikrofon Rexus Snare dari USB. Dan ini kita udah bisa ngedetect juga nih. Ada, sebentar teman-teman. Tapi kalau misalnya kita cek di OBS, dia udah kedetect belum ya tadi? Nah di OBS nih harusnya udah nih. Oke, coba ya. Di OBS udah nih, udah kedetect. Oh ya. Nah ini double ya, audionya jadi double. Cuma kalau kalian perhatikan, ini kan gue mikrofon satu pakai USB langsung ya, sedangkan mikrofon 2 ini gue menggunakan si sound card-nya. Jadi ini dua-duanya udah kedetect nih teman-teman. Ya, ini gue besarin lagi dulu deh. Jadi nggak usah pakai Audacity ternyata, kita pakai ini aja cukup. Nah ini gue besarin dulu kameranya. Nah ini sudah kedetect si sound card-nya. Nggak tahu kelihatan atau enggak nih ya. Warna-warnanya tuh agak susah nih untuk, pokoknya dia udah nyala hijau di sini, di sininya nih, di sinyal satunya itu udah nyala hijau-hijau gitu. Kelihatan nggak? Coba deketin dulu, deketin. Cek 1 2. Nah itu tuh kelihatan ya. Jadi setiap gua ngomong dia indikatornya kedap-kedip. Nah coba gua matiin yang Rexus Snare-nya dulu ya. Rexus Snare dari USB-nya gue matiin dulu sinyalnya. Oke, cek 1 2 3. Ini menggunakan Bomji U202 langsung dari sound card-nya Bomji. Bagaimana kualitasnya? Cek 1 2. Kemudian kita akan berpindah ke mikrofon USB-nya langsung ya. Tanpa sound card. Sound card-nya gue matiin. Oke, cek 1 2. Ini menggunakan Rexus Snare CM10. Bagaimana kualitas audionya? Apakah ada perbedaan dengan yang dicolok ke sound card? Cek 1 2. Sekarang kita beralih lagi ke sound card lagi ya. Kita mute dulu. Oke, cek 1 2 1 2. Oke, cek. Halo. Bagaimana kualitas audionya? Bagusan mana antara menggunakan sound card dan juga menggunakan langsung dari si audio interface-nya ini, dari si Rexus Snare-nya. Oke, gimana teman-teman? Semoga bisa
ada gambaran ya terkait terkait kualitas mikrofonnya ini jika dikoneksikan langsung ke laptop dengan menggunakan sound card. Apakah ada perbedaan yang berarti atau perbedaan yang signifikan? Silahkan kalian komen aja di kolom komentar di bawah. By the way, ini gue kekencangan karena gainnya tinggi banget di sininya ya. Nah, harusnya segini udah aman. Ya, mic sound card ini juga menurut gue bagus ya. Dia sensitif banget untuk mengkalkulasikan gainnya karena dia juga udah support 32 bit. Nah, dengan harganya yang sangat-sangat di luar Nurul, nggak habis fikri ya, dia bisa menawarkan fitur-fitur yang sangat luar biasa. Mungkin nanti di video berikutnya gue akan kasih lihat reviewnya ke kalian tentang Bomji W202. Oke, jadi mungkin itu aja dari gue untuk video kali ini. Ini masih menggunakan sound card ya recordingnya. Tolong tulis di kolom komen kira-kira kalian ingin gue buatin video apa lagi. Sementara ini dulu yang bisa gue buat. Semoga kalian suka dengan videonya. Silahkan klik like dan jangan lupa subscribe ke channel ini jika tidak ingin ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih semuanya, bye bye. Assalamualaikum.